Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, ada Jumat. Ya. Kalau Senin beda lagi. Kalau ditanya sekarang Jumat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari Jumat pagi ini ya, seperti biasa, tapi paginya nggak biasa karena cuacanya gerah ya. Tapi alhamdulillah Bapak masih bisa ketemu dengan anak sekalian di kegiatan pembelajaran. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Biar lebih mantap, ada pantun dulu nih buat kalian. Salam catetan ya. Lupa apa? Kita lihat cuma satu. Ya, patunnya kayak gini. Ya, belajar IPA materinya pesawat sederhana. Jumat pagi yang penuh ceria. Agar belajar kita lebih bermakna. Mari kita awali dengan berdoa. Pak, ini dulu Pak. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Gimana enggak luar biasa, salahnya juga 2 kali. Oke ya. Selanjutnya Bapak sebelum lanjut ya di materi nanti Bapak ngecek dulu nih kehadirannya. Adit hadir ya, kalau hadir. Rambutnya Adit agak rapi dikit ya. Nah gitu. Lebih ganteng. Siapa yang hadir? Rehan ya? Sakit? Berapa hari baru kemarin? Kiranya mau kita tengok udah 7 hari tengok ya. Kita doakan ya biar apa kembali biar bisa gabung belajar bersama kita nanti ya. Baik, selanjutnya nih Pak, hari ini belajar apa Pak? Kalau kalian perhatikan ini materi kita ya tentang listrik statis dalam kehidupan. Itu mungkin kita mulai dari sebuah pertanyaan sebelum Bapak nanti akan melakukan asesmen diagnostik kognitif ya untuk melihat dulu kemampuan awal kalian terkait materi listrik statis. Tapi ada pertanyaan yang menarik nih yang mungkin Bapak ingin pertanyaan ditanya kepada kalian. Kalian punya televisi kan? Ada ya? Punya punya Bapak mungkin bukan punya kamu. Pernah kan tiba-tiba kan nonton lama tuh ya, terus ambil remote matiin si televisinya ya, matiin di televisinya, dia bukan dibanting TV-nya, dimatiin terus tangan kamu tuh posisinya agak dekat dengan televisi, apa yang terjadi? Coba Rick. Iya Pak, ya. Coba bahasa Andrew ya. Tarik. Saya suara dari tadi. Suara. Jadi tidak. Jadi apa biarkan kalau ada suara?
posisi dan hadir kalau pas tangannya yang agak dekat dengan TV yang baru dimatiin, akan terdengar suara putar. Yang lain kayak gimana? Dan pernah nggak punya pengalaman nggak? Kayak gimana pengalaman kalian? Ketarik apanya? Bulu tangannya gitu ya? Yang ketarik kan? Ini ada dua pengalaman yang luar biasa ya. Tadi katanya jadi, tampaknya positif suka ada petak petung jadi ya. Kalau cantik kamu punya pengalamannya, seolah-olah tangannya tertarik sama televisi. Kalau pas sudah mati, tahu nggak kalian? Itu semuanya ada hubungannya nih, ya dengan materi yang akan kita pelajari. Nanti dijawabnya nanti pasti ada jawabannya. Nah sebelum itu, Bapak kemarin sudah minta kalian yang boleh membawa handphone ya. Yang bawa handphone silakan dikeluarkan handphonenya. Bapak sedang mengirim nih link asesmen yang masih ke KKM. Sudah di-share Pak? Sudah. Silakan asesmen yang mesti linknya klik. Nah, fotonya kan? Ada beberapa pertanyaan di situ ya. Silakan dijawab. Bapak kasih waktu kurang lebih 3 menitan cuma ada 4 pertanyaan. Yang ada Pak. Yang ini aja tulisan asesmen diagnostik. Yang ini. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? L. Dipencet. Iya ya. Nah. Saya kayak bentuknya ini di Joko. Oke, silakan diisi. Ya. Agar sejauh mana sih ada pemahaman awal terkait tentang materi semesta. Jangan dari kanan kiri ya, apalagi kiri kanan. 2 menit cukup nggak? Cukup ya, sambung nggak? Yang punya kuota berlimpah bisa diamalkan ya, diketeringkan apalagi hari Jumat. Sudah dek. Ya sudah ada 2 orang yang sudah masuk. Yang belum makan 1 menit lagi cukup ya. Makan cukup. Udah ya, simpan lagi HP-nya deh, simpan lagi. Sudah, taruh lagi HP-nya, taruh lagi. Di atas meja saja. Sekarang fokus lagi ke bapaknya. Tadi kalian sudah melakukan yang namanya asesmen diagnostik kognitif untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman awal kalian di materi fisik selanjutnya, Pak, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa aja, Pak? Diharapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran kalian mampu pertama menyebutkan contoh gejala kelistrikan. Kayak tadi bunyi petak itu ada hubungannya kan dengan materi fisik statis kan? Kata ketika tangan yang ketika tadi tarik itu ada hubungannya kan? Ini contoh gejala kelistrikan. Yang kedua, kalian juga mampu menjelaskan peristiwa yang terjadi ketika 2 benda digosokkan. Ketiga, melalui praktikum
kalian harus mampu menentukan jenis muatan isi. Oke, ini tujuan bukan pula. Tapi sebelum lanjut ya, agar nanti pemahaman kita utuh, tentu materi satu itu membutuhkan materi praksara. Ya. Kalau kalian perhatikan sini kan ada muatan isi. Udah kita pelajari sebelumnya, kita bisa tentang muatan. Ada yang masih ingat nggak? Muatan itu ada yang positif, ada yang negatif. Seperti ada yang kalau yang positif itu disebut apa? Proton. Kalau yang negatif disebut kalau yang netral apa? Gimana? Neutron. Nah, kondisi netral itu kan kayak gimana deh? Kondisi muatan atau benda itu disebut dengan netral atau neutral itu kondisi yang seperti apa? Tidak bermuatan. Tepuk tangan dulu. Tidak bermuatan. Tepat gak ya tidak bermuatan? Kalau tidak bermuatan itu berarti kan nggak ada muatan sama sekali ya definisi lainnya ya. Kira-kira ketika setuju nggak dengan ini? Kalau neutron itu netral itu sifatnya tidak bermuatan. Jangan juga ada pendapat ini yang disebut netral itu tidak bermuatan Pak. Kalau cantiknya setuju tidak, kenapa? Ya, kan? Positif dan negatifnya jumlahnya sama, berarti ada muatan tapi jumlahnya sama. Tepuk tangan dulu untuk Dede bilang netral itu posisi netral. Kalau netral itu artinya tidak bermuatan. Kalau kata janji bukan tidak bermuatan, tapi apa kan? Jumlah antara yang positif yang kita sebut proton dan jumlah yang negatif yang kita sebut dengan elektron, jumlahnya sama. Jumlahnya ini kalau protonnya 5, kalau elektronnya 5, berarti sama enggak? Berarti itu sifatnya proton ya. Berarti bukan tidak bermuatan. Jadi kalian sudah paham nih materi prasarat tentang muatan. Kalian siap untuk mengikuti pembelajaran tentang SPSA. Ya, Bapak lanjut ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini. Nah ini penilaiannya. Apa saja sih Pak? Unsur penilaian pada pembelajaran ini kelas. Lalu ada 3 sikapnya seperti apa, gitu ya? Pengetahuannya seperti apa? Dan juga keterangan kelas itu juga sebagai penilai dan pada pembelajaran yang lain. Paham ya? Nah, agar ya. Berapa ini? Dulu ya. Nah, ini. Oke, agar lebih nyaman pembelajarannya, jadi kita buat yang namanya kontrak belajar atau nama lainnya kesepakatan. Jadi, kalian silahkan nanti mengungkapkan pendapat kalian. Pak, pengennya kelasnya seperti ini. Contoh, Pak Erik jangan masuk halo-halo gitu ya. Jangan gitu ya. Maksudnya kesepakatan kelas yang benar-benar bikin kelasnya jangan. Contoh, Pak diharapkan kelasnya tidak ada yang membina suku, ras dan lain-lain akan ditulis sama kalian ya. Atau kelasnya seperti apa? Kelasnya yang ceria dan lain-lain. Terus apa? Kalau izin nggak ke toilet, tata caranya seperti apa? Itu kita buat yang namanya kesepakatan. Atau misalkan kalian boleh saja menuliskan ketika langsung mau bertanya gimana, misalkan langsung saja angkat tangan langsung bertanya. Itu namanya kesepakatan. Jadi kalian dan Bapak sama-sama menyepakati ini kelas kita hari ini aturannya seperti apa? Paham nggak? Takutnya Bapak kalian itu diberi paksa mengikuti aturan yang dibuat oleh. Nah, sekarang Bapak pengennya kita buat kesepakatan bersama-sama selama 2 jam ke depan kita belajar di kondisi yang nyaman. Nah, itu sebagai kesepakatan. Bapak sedang ini bunyinya, deh, coba HP-nya dibuka lagi. HP-nya dibuka lagi, ya. HP-nya diambil, terus
chat lagi, chat grup kelasnya, cek ada link kesepakatan kelas. Ada nggak deh? Yang mana? Yang bawahnya, anak apa? Anak apa? Depan puisi depan. Oh, Pak? Bukan pen, bukan. Belum ya? Belum, Pak. Oh belum. Bapak kirim dulu ke Repal ya. Bapak kirim ke Repal. Ini cek dengan Bapak. Ini Repal ya nomornya ya. Bapak ngasih. Ya, khusus bapak biasanya siswa cewek biasanya bisa ngomong. Ya di sini ya, ini linknya ya. Bisa nggak kalian tulis di sini? Klik aja. Kau jangan fokus chatan bapak. Nah, ini bisa nggak dibuka, bisa nggak? iya. Nggak ada dia. Lihat, coba buka belum? Nah, mohon aplikasinya dulu ya, Kak? Kalau dapat pesan aplikasinya dulu ya. Oh, kan nggak bisa kalau kata aja ya, Kak ya. Bisa nggak atau bisa di Chrome? Di Chrome. Jadi kalian ke Chrome dulu gitu. Kalian Chrome dulu deh. Chrome terus paste yang apa namanya? Ya alamat yang tadi kirim Bapak kirim. Bisa nggak? Belum. Harus kita ya di copy. Misalnya coba yang kedua. Coba. Bisa. Harus download. Meskipun dia itunya di Chrome bukannya. Ya. Borol. Sedikit. Ya. Pak. Nggak bisa. Kamu berapa? Ini coba kita udah masuknya Pak? Udah bisa masuk ke sini? Nah, silahkan ketika ada stick note ya. Oh. Nah, stick note. Bisa nggak? Nah, stick note. Tuliskan nama Jopan. Titik 2. Kamu pengen apa sih kelas tuh? Pengennya kayak gimana sih? Iya. Pengen yang gembira, apa? Semangatnya misalkan saling menghargai dan lain-lainnya. Klik aja. Ada stick note ya. Ada yang mulai tulis di kelas. Kalau yang mana dek ini? Plus stick note. Stick note. Iya. Alsa. Ada kan stick note tuh? Nah, klik. Atur aja nama kalian, tulis nama kalian tulis. Alsa mulai. Nah, di sini ada apa ini? Nah, Bapak ada apa? Nama, jadi kalian pengen kesepakatan kelas kalian kayak gimana sih pastikan kalian tuh ya bikin nyaman tuh kayak gimana ya, misalkan ada saling menghargai gitu ya, saling menghargai pendapat.
Belajar campur kan 2 jam, kan 2 jam. Ini Pak. Ini Pak. Henry DS, mana dari kesepakatannya? Pengennya kayak gimana langsung? Ya, Baru biru tuh. Bisa baca. Wah iya, kayaknya yang kayak gini. maksudnya yang lebih spesifik dari instruksi Bapak ya. Kalau sama yang lebih spesifik kepada interaksi kegiatan pembelajaran, kita misalkan kalau menerapkan jangan selalu cepat misalnya, atau kita saling menghargai pada oke pasmal untuk sekolah langsung. Tapi nggak apa-apa ya, keluarkan saja. Oke, keluarkan saja jangan stop. Kalian kayak gimana kelasnya? Nggak apa-apa. Kalau ada yang jawab malam ini, udah sama apa ya? Dewi ya. Jangan nama, langsung aja. Unit 2 apa kesepakatannya apa? Yang pengen kita dengar tuh kayak gimana? Kita gabut gitu. Lo kayak contohnya kayak John. Apa? Kita gini juga coba. Bapak kasih waktu 3 menit, 2 menit ya. Kan? Bahkan bukan ini materinya begitu salty. Kalau baik. Jangan takut lempar HP ke lempar. Ayo sih. Nah, mau pembelajaran biar gak jenuh. Gimana yang gak jenuh deh? Banyak gamenya atau gimana? Kalau dia langsung masuk ke sini, ya. Jadi tulis saja spasi. Jangan tulis nih, ada di HP kalian tanda plus ya. Plus cari stigma. Klik aja. Mana sih kesepakatan yang pengen semangat ini? Nih, contoh misalnya kayak gini, kesepakatan terkait kehadiran keterlambatan, dengerin ya, kehadiran atau terlambat dikasih apa gitu ya. Tidak akan sepakat kehadiran dan keterlambatan. Tolong lebih ke
namanya sikap dan kerjasama. Sikap dalam kerjasama gimana? Oh, misalkan bisa jadi jangan lupa bicara tentang tugas dan pekerjaan rumah PPR. Itu adalah tali kesepakatan. Apa sih bokong keluar dari batu kan selesai. Mau pelajar jangan terlalu berisik. Selesai gimana? Jangan di sela-sela ini ada game-nya, boleh dikasih masukan seperti apa gitu ya. Tentang kehadiran gimana? Bisa. Berarti gambaran apa dia bisa. Mari mana ya? Kurangnya bisa. Ini ya tenang dulu. Mana itu sudah ya. Ya, jangan dicanda-candain ya. 1 menit, ada kelas 1 menit kita lanjut. Nah, nggak apa-apa, jangan sampai selalu pembelajaran secara teori. Ya. Itu berbeda. Guys, Bapak Hasan ini sudah banyak yang mewakili ya. Kita stop sampai sini ya. Ya. Kelas kelompok. Pengen pas bulan puasa dan libur Jam 12. Pak, udah ya, stop dulu ya sini ya. Belum, bos. Harus bikin aku di TikTok kelas. Bapak anak sudah dulu mewakili ya, karena ada pas saya sahabatnya. Sekarang simpan dulu HP-nya lagi. Simpan dulu. Perhatiin ke depan lagi. Ya, semua fokus lagi. Ya, simpan HP-nya. Yo, simpan dulu HP. Oke, makasih ya. Kalian tadi sudah mengisi tentang apa saja sih? Ya. Kesepakatan yang ingin kita buat agar kegiatan pembelajaran kita itu lebih nyaman gitu ya, sehingga kita bisa menciptakan pasti ya. Bapak izin menyampaikan ya, atau bolehlah Bapak minta tolong nih KM, Rekmal, kita bantuin Bapak ke depan ya, bacain kesepakatan mana yang bisa kita sepakati ya, kita pilih disepakati, kita sepakati. Mana yang belum bisa disepakati, kita beri pakai sepakati.
Batin A. Dari Tianisa apa? Nah, kata Tianisa kalau kelasnya itu pengen gak berisik. Sepakat gak? Artinya itu dalam kata lainnya posisinya nyaman, betul ya? Saya. Tidak bisa. Apa lagi? Belum belajar. Oh, sebelum belajar harus main. Yang jelas pelajaran main FF dan ML ya. Sedikit mungkin ya. Nanti gua belajar sedikit lah ya. Biar kondisi kelasnya nanti enggak betul. Makan. Apalagi lah? Saya selalu belum belajar tentang materi. Tentang apa? Tentang kepribadian. Tentang materi. Oh ya, nanti kita pikirkan ya. Apalagi ya? Masih belum baca, terbiasa. Mama buat aja sama dia lah ya. Oke, tadi Bapak kasih masukan ya untuk sekolah dulu juga untuk agenda kesiswaan, juga Bapak bisa sampaikan masukan dari Raja. Tapi mungkin untuk kelas kita bersama memberi ya untuk proses kesepakatan pembelajaran. Dari mana lagi? Ketika bermain sambil sama kayak ini ya. Apa mungkin melakukan activity atau biar gak jenuh karena cerita juga sama ya, belajar juga harus ada permainannya. Sepakat nggak kalau gitu ya? Nah, terus Eva. ya Eva, KKM. Dan Kalau biar berasa maunya kelasan kompak, tidur kompak gitu ya. Iya. Dalam kondisi apapun, tapi dalam hal ini belajarnya kompak karena kondisinya nyaman, tertib belajar itu ya. Terus saling ini bagusnya. saling menghargai dan nanti mau bagaimana orang lain. Nah, tepuk tangan dulu. Kalau pelajaran di kelas itu harus saling menghargai. Kapan juga harus menghargai. Iya, ada juga menghargai. Apa? Ya, saling menghargai dan saling mengerti bahwa kenyamanan orang lain itu berbeda. Sepakat. Terus apa lagi? Harus bikin tempat. Oke lah, bikin aturan. Iya tuh. Tepuk tangan dulu ya. Kita ada sepakat ya, sekarang ya. Kita punya yang namanya kesepakatan. Berarti kita sudah punya dia rambu-rambunya. Kalau ada yang melanggar kesepakatan kita, simpanismenya, hukumannya, kita sepakat untuk saling menghargai, saling mengerti. Ketika ada orang di kelas kita yang waktu pembelajaran IPA tidak bisa menghargai temannya, kita sepakat dikasih apa namanya? Teguran, hukuman dan lain-lain ya, paham ya? Sepakat? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita ya. Kalau sudah sepakat, mari kita kegiatan intinya dalam langsung belajar. Tapi sebelum itu biar fokus kata yang pertama, harus ada ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya kayak gini deh, ya biar kalian fokus ke waktu. Instruksinya kayak gini, ya. Instruksinya kalian ikuti apa yang kalian lihat. Kan Bapak melakukan apa? Kalian ikuti. Ya, yang kalian lihat. Yang kalian lihat. Ya. Nah, kuping. Ikuti ya kuping. Kening, mata, hidung, ya, kuping. Apa instruksinya? Instruksinya apa lihat nih? Lihat. Oke? Masing-masing ya. Inputnya apa yang kalian lihat. Kuping ya, hidung, mata, kening, kuping. Nah, ya, apapun, mata, hidung. Sekarang kita balik, ya. Ikuti apa yang kalian dengar. Apa yang kalian dengar. Mata, hidung, kuping,
Kamu konsentrasi kan? Itu siapa? Ya, ya dengar. Ah, lagi mata, kuping, kening, mata, jadi. Kalau konsentrasi, ya, pakai tepuk tangan dulu. Mau dulu konsentrasi dulu. Kalau dalam belajar itu yang penting apa? Memang satu pembiasaan itu penting. Jadi kalau kalian yang punya kan pindah ke posisi depan. Ya, begitu kalau misalkan kurang-kurang suaranya di belakang dan ke depan. Tapi kadang kalian ya bisa melihat iya, bisa mendengar pun iya. Tapi kalau nggak nggak fokus, ya, kadang nggak masuk materinya. Maka langkah pertama itu hadirkan dulu hati dan pikiran itu fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Bisa? Bisa fokus? Tepuk tangan dulu. Akhirnya kita masuk ke materi ini ya, materi ini nih. Nah ini nih. Oke, coba Bapak punya video nih. Nah, instruksinya deh kalian sekarang dengerin dulu Bapak ya. Dia yang amati video tersebut. Nanti diharapkan silakan kalian mengemukakan pendapat kalian terkait video tersebut. Kalian melihat fenomena apa sih, gitu ya? Apa saja bisa bentuk pernyataan, pertanyaan, dan lain-lain. Kan tadi kesepakatan kelas itu kalian saling menghargai dan apa namanya bisa saling mengemukakan pendapat. Jangan takut lagi untuk mengemukakan pendapat. Maka sekarang instruksinya ya video ini. Memang beberapa om jin meren. Oh, besok. Yang cita-cita jadi obek siapa? Ini kayak kasus tadi kan? Kata bapak pertanyaan pertama dulu. Jadi buat izin ya, tarik kanan kan? Kok bisa ya? Bisa tadi, pernah nggak? Tarik dulu.
bergerak, kemudian ditangkap kayak dia gitu. Selalu menjauh. Sudah, cukup. Sudah ketangkap inti dari videonya. Kaitkannya dengan tadi muatan gitu ya. Muatan apa yang terjadi kalau kaitkan. Cukup ya? Sudah dapat ya? Intinya sudah dapat kan? Oke. Tadi kalian sedang menyimak kan? Oh, sampai setengah matanya nggak berkedip. Ya. Coba bapak pengen di antara kalian ya, siapa saja boleh mengungkapkan pendapat terkait video yang telah kita tonton bersama tadi ya. Kaitkan dengan tadi muatan tadi yang positif, negatif, ya kan? Atau apapun lah, kaitkan saja. Ya, nih, coba siapa yang berani mengungkapkan pendapat, baik pernyataan ataupun pendapat. Yuk, belajar untuk mengungkapkan pendapat, jangan dipendam. Ende. Pendapat yang ini melihat video tadi, apa yang dilakukan? Gak ada unsur jin di situ nih. Pak, Ende dapat apa dari tayangan video tadi? Benda bisa melihatkan benda dapat menghasilkan apa deh? Harus tepuk tangan dulu untuk coba ada video tersebut menangkapnya benda itu dapat menghasilkan atau harus apa yang harus ya tadi? Yang lain perempuan. Anissa, coba pendapat Anissa. Yang lain kan dulu ya. Kita sudah sepakat saling menghargai. Coba Anissa. Apa sob? Gak tahu. Mana yang lain? Coba Chan saja kan deh. Chan. Apa Chan? Tepuk tangan dulu Pak. Mana gini Pak katanya. Video tersebut kok ada yang benda itu tertarik gitu ya. Ada benda itu didekati lari-lari atau benda menjauhi. Kalau kita hubungkan dengan tadi sebagai masalah itu ada tentang muat. Apakah faktor muatan tersebut yang mempengaruhi benda tersebut bisa saling menarik ya atau tidak saling menolak atau menghindar. Untuk menjawab tadi betul pernyataan tadi kan kita jadikan hipotesis ya bahwasanya ada benda yang bisa saling tarik menarik, ada juga benda yang bisa jadi tolak menolak. Apakah itu ada faktor muatan di situ nggak? Kita itu dibuat hipotesis. Untuk menjawabnya kita secara berkelompok. Kelompoknya dibagi 4 kelompok. 4 ya kan ya?
Dan dibagikan ya berdasarkan kebutuhan belajar dan belajarnya, gaya belajar. Ada yang kinestetik, ya. Nanti kalian dua kelompok kinestetik melakukan percobaan. Bapak kan minta kalian bawa penggarisnya. Ada dua kelompok lagi, nanti kalian lihat percobaannya berdasarkan virtual laboratorium maya menggunakan calculator. Paham? Silakan saya instruksinya kalian gabung berdasarkan kelompok kalian masih. Kelompok 1 ada sedikit beda. Siapa yang bilang kelompok 1? Kelompoknya Repol siapa aja? Sejajar, pagi juga sejajar. Ini semua. Karena saya lebih kelas. Coba atau pindah sekarang. Pindah. Ini kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Silakan atur meja kursinya senyaman mungkin ya. Yang memudahkan kalian bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi. Atur, atur, biar ini, biar bisa berkomunikasi. Sebelum digosok apa yang terjadi misalkan tidak terjadi apa-apa misalkan ya tidak terjadi apa coba tidak ada yang memang ada sebulan kalau sudah digosok gosoknya kayak boleh tidak bisa takut ya kayak boleh dikasih dengan gosok apa yang terjadi terus jawab pertanyaannya. Kalau kayak itu berarti kalian menggosok. Paham? Yang banyak kita banyak lebih begini aja. Kita gosok dulu. Ini kelompok berapa? 2. Kamu di sana. Jangan belum mulai. Kita nanti banyak kesamaan nih. Dan juga namanya Jangan mulai ya, Bapak jelaskan. Untuk kelompok kinestetik dengarkan Bapak 1, 2 ya. LKPD-nya sudah Bapak kasih ini kelompok. Yang dilakukan percobaan sudah instruksi yang pertama saja penggaris dan sampaikan ya tidak perlu menggunakan ini ada balon ada ini ada balon benar ya ikuti instruksinya balonnya diganti dengan kain luarnya diganti dengan balon lakukan sebelum dilakukan treatment seperti apa ya amati apa yang terjadi setelah misalkan digosok apa yang terjadi terus jawab pertanyaan paham kalau kurang paham tanyakan saja ke bapak paham ya boleh nanti dapat kelompok ini kelompoknya itu Einstein kelompoknya Einstein ya ini kelompoknya Thomas Alva Edison ini kelompok cuma 1 oh ini itu kelompok beda kelompok coba nah ini kalau kelompok ini kalau HP kan kalau visual kan ya. Nah untuk yang visual coba lihat kakinya lihat kakinya yang kinestetik boleh langsung dimulai ya yang visual instruksinya sini coba instruksinya satu aja satu kelompok sini kalian buka web Colorado silakan akses aplikasi web Colorado bapak udah share di Reva tulisnya ya nah klik
Event olahraga. Nah kalian nanti silakan simpulkannya dari ini. Tempat percobaan ya. Kondisi balon yang sebelumnya, perhatikan dulu instruksinya awalnya coba. Ini kondisi kan balonnya nih. Itu kan kalau nggak digosok, belum digosok sama kayu kan diam, kan hasilnya diam. Oke, tapi ketika sudah didekatkan dengan kayu apa yang terjadi? Plus ini muatan kan? Memperhatikan. Nah maka namanya masih elektronnya bisa bisa disimpulkan dalam kondisi netral. Oke. Bermainnya bagaimana? Kalau netral apa yang terjadi? Yang terjadi perbedaan dari penyebab. Ya kan kalau kita kosong ini kosong apa yang terjadi? Sebelum dikosongkan ya, bersihkan apa yang kita buka pengeluarannya. Buka. Nah, buka. Nah, ini kan ini apa sih? Ini kalian simpulkan ya? Ini kondisi apa? Netral. Udah terjauh. Ya, jadi kan jadi apa enggak? Enggak. Jadi apa kan? Manual itu sifatnya kayak rambut. Kayak rambut ya. Apa nih balon? Perhatikan. Sok ya. Coba sendiri. Ini John. Sini ada terus itu sebelum ini. Coba perhatikan tulisannya. Berubah nggak? Apa yang berubah? Apanya yang namanya? Negatifnya apa namanya negatif? Apa? Proton, elektron. Nah, cepat ini tadi nggak bisa kita kenapa? Kalau belum misalnya trauma, itu ya kasih analisis, simpulkan ya kondisi netral begini. Jangan game pula. Maksudnya tidak terjadi apa-apa ya. Tapi setelah si balon digosok gimana terjadi? Nah, simpulkan di kertas dua lembar ya. Kondisi sebelum digosok, Mana digosok naik? perwakilannya kelompok untuk ke depan mempresentasikan hasil dari apa? Percobaan atau pengamatan yang kelompok Einstein. Berapa? Berapa? Mana dulu? Sudah Dapat apa? Kelompok Einstein. Ini Einstein Pamandaran.
Coba jelaskan apa sampean bahwa komunikasi apa apa. Yang lainnya dia dua ya, kita sepakat saling mengharap. Ya. Dari percobaan tadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, jadi barang itu bisa menghantarkan energi negatif ke kertas. Oh jadi sih, sebenarnya bapak ini dulu pinjam penggaris lagi deh. Ini misalkan tadi. Sebenarnya kertas penggaris ya. Dengan kertas. Kalau posisi netral kan juga diberi. Kalau di kertas itu Pertanyaan apa ini dulu? Kalau nggak netral ada dimakan kan biasanya? Ya. Tapi jumlahnya sama. Terus gimana? Terus juga pakai ke rambut. Salah atau bolak-balik? Salah. Yang terjadi Dari dua cukup lama, ditempel ke kertas itu, tempel kertasnya. kertasnya tetap. Kenapa? Karena ada energi negatif. Dari mana ini kekuatan negatifnya? Dari penggaris dari mana? Dari rambut. Jadi awalnya Henry ini awalnya netral. Netral itu positif dan negatif. Proton dan elektron jumlahnya sama. Kosong. Tenang, kosong itu sangat keluar origin ya kan. Rambut ini yang elektronnya tertarik oleh penggaris. Ini gitu kan? Pas ditempelkan ke kertas, muatan yang positifnya tertarik oleh yang elektron dari yang penggaris. Jadi kesimpulannya yang negatif mampu menarik yang positif atau yang kalau perbedaan berapa? Beda muatan tarik menarik atau tolak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jangan dulu. Yang lain semangat nggak? Setuju nggak dengan kesimpulan yang kita tadi? Setuju. Kalau tarik menarik itu ketika ada muatan yang berbeda. Paham? Coba bapak satu lagi kelompok yang tadi kan kinestetik ya. Langsung percobaan langsung. Bapak pengen mendengar pendapat atau kesimpulan dari kelompok yang audiovisual yang menggunakan percobaan konsep pola satu orang saja. Coba saya coba. Sini. Perhatikan. Ini ada balon nih. Kondisinya netral nggak? Tahu dari mana netral? Sama. Jumlahnya sama. Jadi apa ini? Ya nggak ada apa-apa kan? Ya. Sekarang coba Chan si balonnya klik. Geser, pegang lepas. Nah, dia perhatikan. Stop. Apa yang terjadi? Kenapa nempel ya muatannya? Karena muatan Negatif. positif. Maka disimpulkan Chan. Kesimpulannya gimana? Dari sini dulu ya. Nih kertas. Hasil kesimpulannya. Awalnya balon dan partikel memiliki muatan yang netral. Lalu setelah muatan yang negatif dari karbon berpindah ke dalam balon, sehingga interaksi antara balon dan partikel itu saling mengikuti. Kita tepuk tangan dulu. Oh ya. Tetap kita perhatikan nanti yang dari video. Ada ya antara kita yang tarik jadi kita bisa simpulkan berarti ada muatannya berbeda. Ada yang tolak berarti muatannya sama jenisnya atau beda kalau tarik menarik beda ya. Kalau tolak menolak Sama. paham ke sini? Tepuk tangan dulu kita. Jadi gitu ya. Intinya kan tadi juga bicara tentang interaksi antar muatan.
penguatan saja. Sebagai penguatan saja, ya. Interaksi antar dua benda bermata. Berdalih ketika dua mata sejenis dekat. Awalnya setiap benda itu matanya netral, tapi ketika terjadi digosok tadi ya, sehingga matanya tidak lagi jadi netral. Bisa banyak elektronnya, bisa banyak proton. Kalau interaksi tarik menarik terjadi ketika dua mata regaman, dua mata yang berbeda di dekat. Ya, sama. Kalau kalian tahu sejenis mana pasti jauh ya. Tapi kalau kayak kata dia sama empat persiapan mana? Tahu. Kan yang sakit persiapan? Salaki mana? Oh nanti sakit juga. Yang lebih tahu. Intinya contoh kayak dia hebat, beda jenis, tarik lah. Itulah apa namanya dari inti dari materi kita. Pada pelajaran ini paham di sini? Terakhir nih, Bapak pengen mendengar kesimpulan untuk pembelajaran tarik tentang terkait interaksi. Boleh? Kesimpulannya apa? Kan terkait interaksi muatan terdekat atau yang lain? Ada ya? Berdiri deh. Berdiri lagi. Berdiri. Tepuk tangan untuk Dede ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini terkait dengan statis ya. Apa? Kamu nggak bisa berdiri harus begini, harus nunggu. Apa? Kita muatan, interaksi antar muatan bisa. Pak? Besok belajar jangan lupa saja ya. Apa yang ada di benak pikiran keluar. Bingung, kesimpulannya kok bingung, berarti belum paham. Bapak ulang lagi sedikit ya. Dulu deh. Intinya apa? Yang benda punya apa? Bisa ya.